Prancis. Kita menjadikan Prancis menjadi masyarakat yang lebih baik di dalam tradisi etik. Mereka malah kehilangan spiritualitas karena menjadi masyarakat yang menolak agama. Revolusi Bolshevik di Rusia yang melahirkan Uni Soviet, revolusi komunis di Cina, ini revolusi. Saya punya seorang teman yang sekarang bekerja di salah satu think tank besar di Singapura. Dia ini orang Maroko, namanya James Dorsey. Dia seorang jurnalis kawakan. Dia dulu pernah terlibat di dalam perundingan Camp David, yaitu perundingan pertama kali untuk perdamaian Israel-Palestina yang melibatkan Anwar Sadat dan lain-lain. Ini orang yang luar biasa, luas pengetahuannya tentang sejarah peradaban dan pergulatan sosial politik berbagai bangsa. Dia mengatakan bahwa hanya revolusi yang didasarkan atas nilai-nilai agama yang berhasil menghadirkan perubahan yang secara etik lebih baik bagi masyarakat. Kenapa? Karena kalau satu revolusi tidak didasarkan atas agama, maka masyarakat itu ditumbuhkan sebagai masyarakat yang tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Kalau sampean tidak percaya pada pengadilan Allah di Yaumil Hisab, Anda tidak akan merasa bertanggung jawab terhadap tindakan Anda. Asalkan bisa mengelabui hukum, asalkan bisa menghindari pembalasan orang di dunia ini, ya sudah, tidak akan ada konsekuensi tindakan. Sehingga tidak ada keharusan untuk mengikuti etika apapun, karena perbuatan kita tidak akan punya konsekuensi. Tapi kalau kita percaya pada pengadilan Tuhan, pada Yaumil Hisab, kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan selama hidup ini pasti ada konsekuensinya. Itu membuat kita menjadi bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Ini beda. Maka sekali lagi dua elemen dasar itu adalah moralitas spiritual, sistem moral atau sistem moral, dan yang kedua adalah sistem politik. Maka sahabat-sahabat, yang pertama-tama ditetapkan oleh para muassis Jam'iyah ini adalah menyatakan bahwa Jam'iyah ini berdasarkan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus mengatakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena cita-citanya adalah membangun kembali peradaban Islam. Bukan hanya soal Indonesia, bukan hanya soal pesantren, bukan hanya soal tangan-tangan kiai yang kalau disium barokai. Ini soal membangun kembali peradaban. Sahabat-sahabat, Kiai Rasulullah itu seperti saya sampaikan tadi, datang ke Mekah tahun 1908. Tahun 1908. Perang Dunia Pertama pecah tahun 1911. Dan Kiai Wahab berada di tengah-tengah masyarakat yang terdampak langsung oleh Perang Dunia Pertama. Tidak. Karena belum mungkin di Mekah. Dan belum merasakan bagaimana perang itu berlangsung mencapai puncak kemelutnya sampai pada tahun 1914. Perang Dunia Pertama itu berpuncak pada tahun 1916 sebelum akhirnya
berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani tahun 1918. Jadi Kiai Wahab ini merasakan suasananya, merasakan bagaimana satu masyarakat diambang kehilangan seluruh kerangka ketertiban. Bagaimana satu masyarakat besar, karena di Mekah pada waktu itu jelas bahwa berbagai ulama dari berbagai penjuru dunia ada di sana untuk belajar, bukan hanya dari Nusantara, dari seluruh dunia Islam, dari Afrika, dari Persia, dari India Barat, dari Bukhara, semua mereka bertemu satu sama lain dan mengerti perasaan satu sama lain di tengah-tengah suasana. Ini bagaimana keruntuhan disaksikan oleh para kiai kita. Maka yang ditetapkan sebagai landasan adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa harus disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena bukan ajaran Islam titik, atau ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis misalnya, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya tidak akan terlalu berpanjang lebar soal ini, tapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ketika menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai, para muassis ini juga menyebut secara rinci apa yang dimaksud dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Spesifik sekali. Yaitu pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bahwa dalam akidah mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam hal akidah. Dalam hal syariah mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu dari 4 mazhab. Dan dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Spesifik sekali. Spesifik sekali. Dan ini memang pandangan yang juga berkembang. Kenapa itu yang jadi pilihan? Kenapa? Karena sahabat-sahabat sekalian, di samping bahwa mazhab-mazhab ini memang dianut oleh mayoritas umat Islam, itu salah satu alasan. Tapi ada alasan yang lebih mendasar dari itu. Yaitu pertama bahwa mazhab dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah cara pandang ilmu kalam yang berhasil mendamaikan antara nas dan akal. Tidak hanya nas saja atau akal saja, tapi mendamaikan antara nas dan akal. Dan semuanya diorientasikan kepada apa yang berguna bagi umat manusia. Itu sebabnya ketika ramai perdebatan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan orang-orang berdebat ramai sekali tentang makna istiwa. Apakah Allah duduk di istana? Sampai kemudian ada perdebatan kalau Allah duduk di atas aras. Nah, bukan itu, di singgasana. Duduk di singgasana. Aras itu singgasana makna harfiahnya. Kalau Allah duduk di atas singgasana itu mana yang lebih besar? Allah atau singgasananya? Sampai ada wacana seperti itu. Kemudian ada yang menganggap bahwa ya ini adalah majas, takwil, ya kita tidak harus menganggap bahwa
itu secara harfiah Allah duduk di atas singgasana, tapi harus kita maknai bahwa Allah menguasai aras. Dan aras itu adalah kekuasaan yang meliputi seluruh alam semesta dan seterusnya. Kemudian di debat lagi, kalau itu majaz berarti bukan hakiki. Kalau bukan hakiki berarti bohong dong. Oh, majaz. Ini perdebatan yang berketerusan, enggak ada ujungnya, sampai kemudian para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyun sudah menyatakan ya sudahlah, pokoknya Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa ya, ala kaifin yaliqu bihi. Ya, Allah itu istiwa di aras dalam cara yang pantas bagi Allah. Yang bagaimana ya entah. Cara yang pantas bagi Allah itu bagaimana entah. Dan gak usah dipikir kalau nggak ada gunanya. Gunanya apa mikir soal ini gitu. Sudah pokoknya Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ain istiwa ala kaifin yaliqu bihi. Itu saja sudah. Gak usah dipikir. Buat apa? Orang tahu hakikatnya tidak ada gunanya, nggak tahu juga nggak apa-apa. Makanya nggak usah dipikir. Pokoknya Allah istiwa di arsy dalam cara yang patut bagi itu. Karena Allah Maha Suci dari apapun yang tidak patut bagi. Misalnya bahwa tidak patut Allah itu punya jisim, karena jisim itu terbatas. Jisim ini kan terbatas, kita punya jisim maka ada batas, ada kontur terbatas kalau jisim. Maka tidak patut Allah berupa jisim, karena jisim itu terbatas. Dan tidak patut Allah dibatasi oleh apa. Misalnya ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini nanti akan membawa konsekuensi yang cukup dalam dalam dinamika peradaban. Kenapa kemudian 4 mazhab ini? Karena 4 mazhab ini yang berhasil mendamaikan antara nas dengan realitas, antara teks dengan realitas. Ada nas Quran begini, nas hadis begini, realitasnya begini, maka kita harus sikapi bagaimana. Ini. Maka para ulama mazhab ini kemudian mengembangkan apa yang belakangan disebut sebagai ilmu usul fikih, teori fikih. Dan bagaimana hukum itu digali. Sehingga dengan 4 mazhab ini, ulama ini siap untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam realitas. Tidak terbentur-bentur. Tidak harus seperti Daud Zohiri yang menolak berdamai dengan realitas, yang menuntut penerapan letterlek atas nas tanpa harus mempertimbangkan perubahan realitas. Ini 4 mazhab. Yang kedua, dengan mengikuti 4 mazhab, ini berarti mengakui bahwa fikih itu relatif, bahwa fikih itu tidak absolut. Kenapa?
karena kita boleh ikut Syafi'i, boleh ikut Maliki kok. Berarti satu sama lain relatif. Berarti tidak boleh memutlakkan salah satu mazhab. Berarti harus toleran kepada perbedaan mazhab. Nah, karena relatif berarti boleh berkembang. Karena realitas berkembang dan berubah-ubah. Karena boleh berkembang, maka ini membuka ruang bagi kita untuk bergelut dengan perubahan realitas sebagai sejarah secara dinamis dan produktif. Tidak lalu nggak terima, lalu kebom. Tapi kita bergerak dengan dinamis. Bagaimana menyikapi perubahan ini? Ini kenapa Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi? Karena dua orang ini mengajarkan ajaran dari dua orang imam besar ini mendamaikan antara syariat dan hakikat. Kalau ada syariat, ada hakikat, dan dua-duanya harus berdamai. Walaupun kita tahu bahwa Allah menentukan segala-galanya, ya tapi unta itu harus dicancang. Karena kalau tidak, itu sama dengan melecehkan Tuhan. Karena Tuhan gitu-gitu suruh angon unta. Ini semua adalah basis nilai yang buat kita apa? Pertama, kita berdisiplin dengan tradisi. Kita tidak mau sembarangan. Kita tidak mau sembarangan menerobos pagar-pagar tradisi. Tapi kita berdisiplin di dalam mengikuti tradisi itu. Kalau wudhu disuruh tertib, ya tertib, wong mazhabnya Syafi'i. Tidak lalu sembarangan ngotak atik Quran sendiri, baca terjemahan terus bikin fatwa sendiri. Kita berdisiplin di dalam tradisi. Yang di dalamnya terkandung disiplin ilmu. Di basisnya ilmu. Tetapi pada saat yang sama kita punya ruang untuk berkembang. Karena mazhab-mazhab ini mengajarkan metodologi. Ini sahabat-sahabat adalah fondasi yang ditanam oleh para muassis Nahdlatul Ulama ini sebagai bekal untuk menempuh perjuangan mengupayakan kebangkitan kembali peradaban Islam yang pada waktu itu mungkin belum diketahui peradaban yang macam apa, belum tahu. Tapi jelas dibutuhkan konstruksi baru karena konstruksi lama sudah runtuh. Nah, maka sesudah itu, karena seperti yang saya singgung di depan tadi, elemen lain yang dibutuhkan selain sistem moral adalah sistem politik. Maka para pejuang Nahdlatul Ulama ini pun kemudian terlibat intens di dalam perjuangan untuk menegakkan sistem politik yang merdeka bagi Indonesia. Sistem politik yang merdeka bagi Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus Indonesia?
Karena sahabat-sahabat, hanya di Indonesia, hanya di Nusantara ini, satu-satunya peradaban, satu-satunya lingkup budaya di mana ulama-ulamanya punya tradisi independen. Ulama-ulamanya adalah ulama-ulama yang merdeka masing-masing. Di tempat lain, sebagian besar ulama-ulama yang ada itu adalah ulama-ulama yang dikelola oleh negara, dikelola oleh pemerintah, oleh sultan, dengan gaji dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sampai sekarang, sampai hari ini. Bagian besar. Kenapa? Karena pemerintahnya pemerintahan Islam yang merasa punya kewajiban untuk menggaji ulama-ulama Islam. Sehingga mereka bergantung kepada pemerintah, pada negara. Nah di Indonesia ini alhamdulillah penguasanya kafir. Sehingga ulamanya tidak digaji, mereka independen. Bahkan pada zaman raja-raja Islam di Mataram misalnya, raja juga tidak menggaji ulama. Ulama dibiarkan independen karena kerajaan Islam Jawa pada waktu itu memang punya model yang khas, yang watak dasarnya sebetulnya sangat federatif. Daerah-daerah itu dibiarkan tumbuh kepemimpinan lokal yang kuat, asalkan mau menyatakan setia kepada raja. Dan ulama-ulama ini tumbuh sebagai pemimpin-pemimpin yang independen. Itu sebabnya kalau ada Nahdlatul Ulama, kalau ulama itu bangkit, hanya mungkin terjadi di antara ulama-ulama merdeka di Indonesia. Karena bagaimana mungkin bangkit kalau tidak merdeka? Itu sebabnya harus dimulai dari Indonesia. Tapi sahabat-sahabat, sekali lagi, ini bukan hanya soal Indonesia. Itu sebenarnya gambar kita adalah gambar jagat. Ini soal dunia. Dan sekarang tiba-tiba kita mendapati bahwa tidak mungkin